Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Andika Saputra dengan NIM 20063089, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas akhir semester media pendidikan atau Project UAS yang dibimbing atau dosen pengampunya adalah Ibu Vivia Eliza, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita masuk ke materi, yaitu instalasi motor listrik. Motor listrik adalah alat yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Alat ini termasuk alat listrik dinamis karena menghasilkan gerakan. Prinsip kerja motor listrik adalah dengan memanfaatkan gaya tarik magnet. Kita tentu paham, ketika dua buah magnet dengan kutub yang sama didekatkan, maka kedua magnet ini akan bergerak menjauh, dan juga sebaliknya. Dan berikut adalah paparan gambar dari gaya gerak magnet tersebut. Ketika sebuah batang magnet diletakkan di dalam medan magnet, maka akan menghasilkan gerakan pada batang magnet tersebut. Batang magnet tersebut diletakkan pada sebuah poros dengan rangkaian sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan gerakan putar ketika kedua komponen ini berinteraksi. Kemudian pengertian instalasi listrik. Instalasi motor listrik adalah bagaimana memasang instalasi pada motor listrik agar motor listrik dapat bekerja secara optimal. Pada dasarnya, motor listrik dibagi menjadi sesuai kebutuhan fasanya menjadi dua, yaitu motor listrik satu fasa dan motor listrik tiga fasa. Untuk motor satu fasa, kita hanya perlu menghubungkan terminal fasa dan netral ke sumber tegangan. Sedangkan untuk motor tiga fasa, terdapat dua hubungan dasar, yaitu hubungan bintang atau star dan hubungan segitiga atau delta. Hubungan bintang atau segitiga dipilih berdasarkan kebutuhan kemampuan sumber tenaga listrik yang tersedia. Pada motor tiga fasa akan terdapat 6 terminal, yaitu terminal U, P, dan W. Dan juga ada X, Y, dan Z. Pada hubungan bintang, kita akan mengkopel terminal X, Y, dan Z dan menghubungkan sumber fasa R, S, dan T ke terminal U, P, dan W. Pada hubungan segitiga, kita akan mengkopel terminal U dengan terminal Y, terminal P dengan terminal Z, terminal W dengan terminal X, dan menghubungkan fasa R, S, dan T ke terminal U, P, dan W. Nah, seperti ini gambarnya. Pada dasarnya, hubungan bintang akan membuat putaran motor lebih lambat dari hubungan segitiga, karena tegangan yang diterima ujung-ujung kumparan hubungan bintang akan lebih rendah bila dibandingkan dengan hubungan segitiga. Kita masuk ke komponen motor listrik dan fungsi tiap bagiannya. Yang pertama itu ada stator atau armateur coil. Stator termasuk komponen utama motor listrik, karena komponen ini akan bersinggungan langsung dengan kinerja motor. Stator merupakan lilitan tembaga statis yang terletak mengelilingi poros utama. Fungsi stator adalah untuk membangkitkan medan magnet pada di sekitar rotor. Komponen ini terjadi dari lempengan besi yang dililit oleh tembaga. Tembaga ini dihubungkan dengan sumber arus, sehingga ketika lilitan tersebut dialiri arus listrik akan menyebabkan kemagnetan pada stator. Pada sebuah motor umumnya memiliki 3 buah stator coil. Hal ini tergantung kapasitas motor itu sendiri tentunya. Semakin banyak jumlah kumparan, maka semakin besar kemagnetan yang dihasilkan. Hal ini tentunya akan mempengaruhi kecepatan pada motor tersebut. Namun untuk motor listrik berukuran mini, umumnya hanya melengkapi stator menggunakan magnet permanen, sehingga arus yang digunakan juga lebih ringan. Lantas, apakah magnet permanen bisa digunakan pada motor listrik daya besar? Tentu bisa. Namun putaran yang dihasilkan cenderung lebih kecil. Itulah sebabnya
lilitan magnet menjadi pilihan agar output juga memuaskan. Kemudian yang kedua ada rotor coil atau komutator. Bagian ini juga merupai stator. Bedanya rotor merupakan lilitan tembaga yang bersifat dinamis karena lilitan ini menempel bersama main shaft atau poros utama motor yang akan berputar. Sama halnya dengan stator coil. Semakin banyak jumlah lilitan pada rotor, maka semakin besar pula putaran yang dihasilkannya. Umumnya digunakan tembaga dengan diameter yang kecil. Hal ini bertujuan agar lilitan lebih banyak walau memerlukan panjang kawat besar. Kemudian yang ketiga ada main shaft. Poros utama adalah komponen logam yang memanjang sebagai tempat menempelnya beberapa komponen. Selain rotor coil, komponen yang menempel pada proses ini adalah drive pulley. Umumnya poros utama terbuat dari bahan aluminium yang anti karat. Selain itu, komponen ini juga harus stabil pada putaran dan suhu tinggi. Kemudian selanjutnya ada brush. Brush adalah sikat tembaga yang akan menghubungkan sumber arus listrik dengan rotor coil. Sikat ini menempel pada rotor kecil yang terletak di ujung rotor utama. Gesekan yang terjadi akan mengalirkan arus dengan arah yang sama walaupun rotor berputar, sehingga putaran dapat sinkron dan kontinu. Gesekan ini akan didukung oleh pegas yang terletak di belakang sikat tembaga. Pegas ini akan selalu menekan brush, sehingga sikat ini akan selalu menempel pada rotor walau berputar pada RPM tinggi. Dalam sebuah motor harus dilengkapi 2 buah brush. Brush ini akan menyuplai arus dan massa untuk rotor coil. Selain itu, komponen ini menjadi penyebab populer yang mengakibatkan motor listrik mati. Kerak yang menempel pada permukaan brush akan menyebabkan aliran arus terhambat. Selain itu, kondisi brush yang arus karena terus tergesek juga menghambat aliran arus. Kemudian selanjutnya ada bearing. Karena alat ini menghasilkan putaran, maka diperlukan komponen khusus yang akan dijadikan bantalan agar putaran berlangsung dengan mulus. Inilah fungsi dari bearing. Sehingga bantalan antara permukaan poros dengan motor housing. Bearing umumnya berbahan aluminium yang memiliki gaya gesek ringan, sehingga tidak menghambat putaran pada motor. Kemudian yang keenam ada drive pulley. Komponen ini terletak di ujung bagian luar poros utama. Fungsinya untuk mentransfer putaran motor menuju komponen lain. Komponen ini umumnya berbentuk gear atau pulley yang siap dihubungkan dengan komponen yang perlu digerakkan dengan motor ini. Kemudian yang terakhir ada motor housing. Di bagian terluar motor listrik, kita akan menemui sebuah alat besi yang digunakan untuk melindungi semua komponen elektrik motor. Selain itu, motor housing juga berfungsi untuk melindungi kita selaku pemakai dari putaran rotor yang sangat tinggi. Baiklah, saya kira cukup sampai di sini materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Apakah kawan-kawan ada yang ingin ditanyakan seputar atau tentang materi yang kita bahas dari awal tadi sampai yang terakhir ini? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham dari apa yang saya jelaskan dari yang pertama sampai yang terakhir? Paham Pak, cukup paham Pak. Cukup paham ya. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, maka saya anggap kawan-kawan atau rekan-rekan semuanya bisa memahami apa yang bisa saya sampaikan dari awal tadi sampai akhir, dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian pelajaran yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas rekan-rekan atau semua pihak yang berkaitan.
Dan saya akan tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.